Baiklah, kita akan mengenali weighted product lebih dalam ya. Pada metode WP ini, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa metode ini adalah masih seputar memproses bobot dengan rating kinerja atau rating atribut, tetapi caranya adalah dikalikan, gitu ya. Setiap sel yang ada pada matriks ini dikalikan. Sebelum dikalikan, maka harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot. Seperti sebelumnya, pembobotan ini ada dua versi. Ada pembobotan untuk mendapatkan keuntungan atau benefit, atau pembobotan yang dihubungkan dengan cost atau biaya. Jadi pada saat optimalisasinya adalah lebih besar nilainya, memaksimalkan nilainya, maka dikatakan pembobotannya benefit. Tetapi sebaliknya, apabila hasil idealnya atau bobot idealnya itu semakin minimal, maka dia bisa dikatakan biaya atau cost. Kita coba pada contoh soal. Anda bisa baca di sana bahwa sebuah perusahaan ingin membuat gudang yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ingat ya, hanya sementara. Nah, ada 3 lokasi alternatif atau 3 opsi alternatif yang diusulkan. Nah, kalau tadi bahasanya solusi, ada beberapa solusi gitu ya, tetapi memilih solusi terbaik. Oke, yang pertama adalah kota A ngemplak, A1 ngemplak, A2 Kalasan, A3 Kota Gede. Selanjutnya, setelah kita menentukan alternatif, maka tahapan berikutnya adalah kita menentukan kriteria. Nah, terdapat 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. Pertama, jarak dengan pasar, kemudian kepadatan penduduk sekitar lokasi, karena memang perlu memperhatikan kondisi lingkungan ya pada saat kita membangun gudang, kita membangun pabrik gitu ya. Maka kepadatan penduduk juga perlu diperhatikan. Selanjutnya, jarak dari pabrik. Kalau tadi jarak dengan pasar terdekat, karena memang material bisa jadi dengan pasar, gitu ya. Kemudian jarak dari pabrik. Nah, karena ini adalah tempat penyimpanan sementara setelah memproduksi, maka harapannya apa? Semakin jauh dari pabrik atau semakin dekat dengan pabrik yang diharapkan. Nah, kita lihat nanti ya. Kemudian jarak dengan gudang yang sudah ada. Selain dekat dengan pabrik setelah diproduksi, juga dekat dengan gudang. Nah, ini juga mana ini yang dipilih? Semakin dekat atau semakin jauh gitu ya. Bisa jadi pertimbangannya ngapain buat gudang yang terlalu berdekatan, misalkan seperti itu ya. Oke, kemudian kriteria kelima adalah harga tanah untuk lokasi. Karena kita akan pastinya membeli ya, karena akan membuat gudang, maka perlu juga diperhitungkan harga tanah gitu ya. Mungkin dekat dengan pabrik gitu ya, tetapi mahal sekali. Nah, ini juga akan mempengaruhi operasional, pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ya. Jadi setiap setiap pengambil atau decision maker, dia bisa jadi mempunyai alasan yang kuat saat menentukan bobot dari masing-masing kriteria. Jadi tahapannya yang pertama adalah tentukan alternatif, yang kedua tentukan kriterianya. Nah, yang ketiga berarti apa ini? Kita coba lihat ya. Selanjutnya, setelah tadi kita menentukan alternatifnya sudah, yang berikutnya menentukan kriterianya juga sudah.
Tahapan berikutnya yaitu menentukan bobot dari setiap kriteria tersebut, gitu ya. Oke, kita bisa lihat di situ kita bagi menjadi beberapa nilai gitu ya, nilai mulai 1 sampai 5 ya, 1 sangat rendah, 2 rendah, sampai dengan 5 sangat tinggi. Pengambil keputusan memberikan bobot preferensi sebagai berikut. Apa nih maksudnya? Oke, W adalah bobot. Di sana dikatakan, dituliskan 5,3,4,4,2. Apa yang dimaksud? Kita lihat tadi, kita ingat ya tadi, kriteria pertama adalah jarak dengan pasar terdekat, gitu ya. Nah, menurut decision maker atau pengambil keputusan, kriteria pertama ini mempunyai bobot paling tinggi. Intinya, menurut decision maker, ini adalah hal yang paling penting di antara beberapa kriteria yang lain, ya. Karena angkanya paling tinggi, 5, sangat tinggi, istilahnya gitu ya. Oke, yang kedua adalah 3. Yang ketiga tadi kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Berarti menurut pengambil keputusan ini tidaklah cukup penting gitu ya. Maka diberi angka 3. Cukup gitu aja ya. Jadi padat atau enggak padat biasa saja gitu ya rata-rata. Tidak terlalu mempengaruhi keputusan ya. Selanjutnya decision maker menentukan untuk kriteria ketiga. Apa tadi? Kriteria ketiga itu jarak dari pabrik. Ya, jarak dari pabrik ini ternyata diberi bobot 4. Nah, berarti tinggi ya. Nah, jarak dari pabrik ke gudang yang akan dibuat ini juga dirasa penting oleh decision maker. Itu ya. Maka diberi angka, bobotnya diberi angka 4 atau tinggi. Begitu pula dengan jarak dengan gudang yang sudah ada. Itu ya. Nah, ini juga dikasih bobot tinggi atau 4. Ini digambarkan bahwa si decision maker merasa perlu memperhatikan nilai-nilai dari jarak dengan gudang yang sudah ada, gitu ya, bahwa nilai ini mempengaruhi persentase atau hasil akhir atau ranking nanti yang akan dibuat. Berikutnya yang terakhir, harga tanah untuk lokasi. Ternyata si decision maker tidak menganggapnya penting, bahkan rendah. Mengapa? Bobot yang ditentukan, bobot yang ditentukan ya, ini dikasih angka 2. Jadi bisa dianggap nggak penting gitu ya, hasil dari penilaian harga tanah untuk lokasi tidak terlalu penting ya. Bisa jadi diasumsikan, digambarkan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang mempunyai sumber daya keuangan yang cukup gitu ya. Bahkan dia tidak terlalu mengambil pusing gitu ya, mau harga berapa ambil gitu ya, selama beberapa kriteria yang lain tadi yang 5, 4 tadi itu memenuhi syarat gitu. Oke ya, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Setelah kita melewati atau menentukan bobot, kemudian kita coba meletakkan beberapa nilai atau rating kinerja dari alternatif dan kriteria yang ada. Oke, alternatif pertama tadi, saya lupa ya kotanya apa tadi ya. Jadi ada, saya wakili dengan kota A1, A2, dan A3 saja ya. Oke, kota A1, jika dipandang atau dihubungkan dengan jarak dengan pasar terdekat, dia diberi angka atau diberi nilai rating kinerja sebesar 0,75 km. Kemudian kota pertama, kota A1, jika dihubungkan dengan kepadatan penduduk di sekitar lokasi, ternyata kepadatan penduduk pada kota A1 sebesar
2.000 orang per kilometer persegi. Itu ya. Berikutnya adalah pada kota A1 jika dihubungkan dengan kriteria ketiga, yaitu jarak dari pabrik adalah sebesar 18 km. Seperti itu berikutnya ya. Kota A1 jika dihubungkan dengan kriteria keempat atau C4, di mana kriteria keempat tadi jarak dengan gudang yang sudah ada ini dianggap 50 km. Gitu ya. Selanjutnya harga tanah. Oke, harga tanah ini di kota A, harga tanah untuk lokasi tadi adalah 500.000 rupiah per meter persegi. Itu ya. Dan seterusnya. A2 bagaimana dihubungkan dengan kriteria pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. A3 juga seperti itu. Jadi bisa dilanjut gitu ya. Caranya sama. A2 jadi pertama menghitung A1 yang dihubungkan dengan C1. Kemudian di baris kedua yang dihubungkan A2 dengan C1 gitu ya, ada di sini nanti hasilnya. A3 kota ketiga dengan kriteria pertama itu hasilnya berapa itu ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah punya alternatif, kita sudah tahu kriteria, sudah menentukan bobotnya juga ya. Nah, kita lanjutkan bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam menentukan bobot ini ada dua opsi, yang lebih fokus kepada keuntungan atau benefit, atau lebih idealnya itu yang biaya atau yang semakin sedikit gitu ya, atau cost gitu ya. Oke, di sini diceritakan atau yang diharapkan oleh si decision maker adalah kriteria C2 atau kepadatan penduduk di sekitar lokasi dan C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, ini termasuk kriteria keuntungan. Maksudnya apa? Jadi semakin tinggi nilainya, maka itu lebih ideal atau itu yang dicari. Kriteria C1, C3, dan C5 ini masuk ke kriteria biaya atau cost ya. Hal ini kenapa? Karena semakin kecil nilainya semakin ideal, semakin dicari. Oke. Kita sudah punya gambaran ya. Nanti kalau gini keuntungan, kriteria keuntungan, maka nanti pembobotannya seperti apa, penulisannya seperti apa. Oke ya. Sebelumnya kita masuk dulu pada karena pembobotannya tadi masih beragam nilainya, maka kita harus mencarinya, membuat jumlah bobotnya tadi menjadi 1. Bagaimana caranya? Nah, dari bobot pertama misalkan tadi dikatakan bahwa bobot dari kriteria pertama yaitu jarak dengan pasar terdekat diberi bobot paling tinggi yaitu 5. Nah, supaya nilai penjumlahannya jadi 1, maka 5 dibagi dengan penjumlahan 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Hasilnya 0,28. Bagaimana selanjutnya? Bobot kedua, tadi dikatakan bahwa untuk kepadatan penduduk, ini ternyata decision maker mengharapkan atau bisa dikatakan bobot kepentingannya, bobot kepentingannya cukup diberi angka 3, cukup gitu ya. Maka untuk menormalisasikannya cukup ditulis dengan 3 dibagi dengan penjumlahan 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 dan seterusnya sampai dengan bobot kriteria kelima yaitu harga tanah ya. Harga tanah tadi decision maker menentukan bobot hanya 2. Jadi cara menghitungnya adalah 2 dibagi penjumlahan 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Hasilnya 0,11.
Baiklah, kita lanjutkan untuk menghitung vektor S ya. Karena tadi sudah di soal gitu ya, ada 3 kota sebagai alternatif lokasi baru untuk gudang, maka di sini pun nilai vektor S juga kita tentukan ada 3 gitu ya. S pertama kita hubungkan dengan alternatif pertama, yaitu A1. Nah, di A1 tadi pada tabel sebelumnya sudah dituliskan atau diberikan nilai bahwa kota A1 yang dihubungkan dengan jarak dengan pasar terdekat tadi sebesar 0,75 km. Itu ya. Kemudian karena jarak dengan pasar terdekat ini merupakan kriteria yang bisa dianggap kriteria kos atau biaya, maka penulisan bobotnya, nah ini ya dituliskan dengan angka minus di sini, ya, dipangkatkan sama tetapi dengan tambahan minus. Kemudian untuk kota A1, ya, untuk kriteria kedua dikaitkan dengan kriteria kedua yaitu kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Tadi beri nilai 2000. Jadi 2000 orang per kilometer persegi itu ya. Maka di sini saya masukkan 2000. Nah, karena kepadatan penduduk ini adalah masuk di kriteria benefit atau keuntungan, maka nilai bobot yang dipangkatkan pun positif. Ya, yang ini. Nah, ini jadi mengapa dia positif? Karena dia termasuk dalam kriteria benefit atau keuntungan. Sama ya. Selanjutnya kota A1 yang dikaitkan dengan kriteria jarak dari pabrik ini sebesar 18 km gitu ya. Nah, dihubungkan 18 km. Nah, karena ini juga termasuk kriteria kos atau biaya, maka ditambahkanlah simbol negatif di sini pada bobot yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, 0,22 ya. Ini tadi 0,17. Yang sebelah sini 0,28. Nah, ini kan nilai yang dihasilkan setelah bobot yang sudah ditentukan ya. 0,28 tadi adalah pembagian antara 5 dibagi dengan penjumlahan bobot ya. Bobot. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, seperti itu selanjutnya. Ini kota A1, ini kota A2, ini kota A3. Nah, hasilnya kita peroleh seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai preferensi nilai vektor tadi, ya, nilai vektor yang akan digunakan untuk perankingan dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini adalah nilai S tadi ya, 2,4187 dari kota A1 dibagi dengan nilai S ditambah nilai ketiga nilai yang ada. Ya, jadi ini adalah nilai S1 dibagi dengan penjumlahan nilai S1, S2, dan S3. Berikutnya juga sama ya, untuk vektor kedua S2 dibagi penjumlahan dari nilai S1, S2, S3. Sama V3 vektor 3 juga sama. Nah, sehingga kita bisa melihat nilai terbesar ada pada vektor kedua. Sehingga alternatif A2 atau
kota kedua, yaitu kota Kalasan, terpilih sebagai alternatif terbaik untuk mendirikan gudang baru. Itu ya. Oke. Baik teman-teman, itu tadi adalah tahapan atau urutan yang kita lakukan pada saat kita menggunakan metode weighted product. Apa saja tadi tahapannya? Ya, oke. Untuk menjawabnya, silakan kerjakan mid test pada Google Classroom. Setelah Anda mengerjakan, setelah 15 menit kita bertemu lagi di video pembelajaran sesi kedua untuk pertemuan ke-9 hari ini.